Oke, jadi beberapa waktu yang lalu kita baru saja mendapatkan sebuah kabar yang cukup mengejutkan dari dunia animasi di wilayah Asia. Yes, kabar tersebut adalah mengenai adanya sebuah film animasi yang berjudul Neza atau Nezha. Nah, memangnya ada apa dengan film ini? Well, menurut berbagai portal berita, dikabarkan kalau sequel dari film Nezha berhasil menduduki posisi pertama dari deretan film animasi dengan pendapatan atau keuntungan yang paling besar sepanjang masa hanya dalam waktu 1 bulan saja. Yes, kalian nggak salah dengar. Buat yang nggak tahu, pada tahun 2019, rekor ini sempat dipegang oleh film The Lion King Remake selama 5 tahun lamanya. Lalu pada tahun 2024 kemarin, rekor itu akhirnya berhasil dipatahkan oleh film Inside Out yang kedua. Nah, tapi sayangnya, kekuasaan dari film ini tidak bertahan lama karena di tahun berikutnya, posisi ini berhasil direbut oleh film animasi asal Cina, yaitu Nezha yang kedua. Selain menjadi film animasi tersukses sepanjang masa, Nezha yang kedua juga menjadi film non-English pertama yang berhasil mendapatkan keuntungan 1 miliar dolar. Pada saat video ini dibuat, film ini telah menduduki posisi ke-8 dari deretan film layar lebar dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di bawah film Spider-Man No Way Home dan juga Avengers Infinity War yang ada di posisi ke-6 dan juga ke-7. Nah, hal yang lebih mengesankan lagi dari berita ini adalah semua pencapaian tersebut bisa mereka dapatkan bahkan sebelum film ini ditayangkan secara global. Ini jelas merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dan sekaligus sangat gila, dan kita nggak bisa membayangkan bakal seberapa besar keuntungan yang dimiliki oleh film ini ketika sudah rilis secara global, terutama di negara Indonesia. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, ini film menceritakan tentang apa sih? Dan bagaimana bisa film ini menjadi sangat sukses? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, dikarenakan film keduanya masih belum bisa diakses dan kita nggak memiliki banyak informasi mengenai film tersebut, maka dari itu pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film pertamanya saja agar kita bisa melihat dan berspekulasi mengenai alasan kenapa film keduanya ini bisa menjadi sangat sukses. Nah, jadi Nezha atau Nezha sendiri merupakan film animasi asal negara Cina yang disutradarai oleh Jiao Zi dan memakan waktu sekitar 5 tahun lamanya, di mana 2 tahun pertama digunakan untuk menulis screenplay dan 3 tahun sisanya digunakan untuk menganimasikan film ini. Film ini dikerjakan oleh 20 studio special effect yang berbeda dan mempekerjakan lebih dari 1.600 orang dengan total budget sekitar 20 juta dolar. Sebuah angka yang terbilang cukup kecil untuk sebuah pengerjaan animasi sekelas internasional dan sekaligus membuat film ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena berhasil mendapatkan keuntungan lebih dari 700 juta dolar. Damn, itu berapa kali lipat ya dari budget pembuatannya. Nah, sebelum lanjut, gue mau memberikan klarifikasi kalau gue pribadi nggak begitu familiar dengan kisah-kisah mitologi asal Cina. Maka dari itu, kalau misalnya ada informasi yang gue sampaikan terkesan kurang tepat atau salah, mohon koreksi gue di kolom komentar di bawah. Nah, lanjut ke pembahasan. Jadi, film ini sendiri bakal mengadaptasi kisah dari salah satu sosok dewa pelindung terkenal dari mitologi Cina yang bernama Nezha. Kisah dari sosok dewa ini telah diadaptasi di berbagai macam media dan memiliki banyak sekali varian dan perbedaan, di mana salah satu varian terkenalnya merupakan bagian dari novel yang dibuat oleh Xu Zhongling yang berjudul The Investor of the Gods. Nah, walaupun memiliki banyak sekali varian dan juga perbedaan, tetapi mayoritas cerita ini memiliki beberapa kesamaan yang konsisten. Persamaan tersebut adalah dari bagaimana Nezha lahir dan juga sosok rival dari karakternya. Di sini gue nggak akan menceritakan kisah dari sosok dewa ini dari berbagai literatur, namun gue hanya akan membahas mengenai apa saja yang disajikan oleh film animasi ini. Nah, jadi film Nezha yang pertama sendiri bakal menceritakan seorang bocah yang bernama Nezha, di mana dia ini merupakan seorang bocah yang terlahir dari sebuah serpihan kekuatan jahat yang bernama The Demon Orb. Serpihan kekuatan ini berasal dari satu sosok yang bernama Chaos Pearl, yaitu sebuah makhluk yang merupakan hasil dari pergabungan antara esen surga dan juga neraka. Chaos Pearl ini akhirnya berhasil ditumbangkan oleh salah satu penjaga surga yang bernama Yuan Shi Tianzhen dengan memisahkannya menjadi 2 serpihan, yaitu Demon Orb dan juga Spirit Pearl. Setelah itu, Tianzhen memberikan tugas kepada muridnya yang bernama Tai Zhenren untuk memberikan Spirit Pearl kepada seorang jenderal yang bernama Li Jing agar serpihan tersebut bisa bereinkarnasi menjadi anak ketiganya, serta ia juga harus menjaga Demon Orb selama 3 tahun sebelum serpihan itu akan dihancurkan dengan menggunakan kekuatan petir surga.
Hal ini pun membuat saudaranya Tai, yaitu Shen Gongbao, menjadi sangat iri dan juga kesal. Ia pun mencuri Spirit Pearl untuk diberikan kepada Raja Naga, yang mana hal ini membuat anaknya Li Jing terlahir dari serpihan Demon Orb, sementara sang Raja Naga melahirkan anaknya dengan menggunakan Spirit Pearl dengan nama Aobing. Kelahiran Aobing sendiri merupakan bagian dari rencana sang Raja Naga agar ia dan juga rasnya bisa terbebas dari penjara bawah laut dan kembali ke atas kayangan. Di tempat yang berbeda, Neza yang terlahir dari Demon Orb kini memiliki kekuatan yang cukup berbahaya dan sifat yang agak mengacau. Walaupun demikian, ia sebenarnya memiliki hati yang sangat baik, tetapi orang-orang di sekitarnya malah memandangnya sebagai seorang iblis, yang mana hal ini membuatnya seringkali dikucilkan dan diasingkan oleh warganya sendiri. Nah, di sepanjang animasi ini, kita akan disajikan dengan sebuah kisah dari bagaimana kedua sosok yang terlahir dari kekuatan besar ini untuk bisa mencapai tujuan masing-masing. Aobing ingin bisa membuktikan kalau ia bisa meningkatkan derajat dari ras naga, sementara Neza ingin bisa membuktikan kalau ia bukanlah sosok jahat dan layak untuk diterima oleh semua orang. Jujur aja, ketika gue pertama kali mengetahui soal animasi ini, gue awalnya sangat meragukan keseluruhan kualitasnya. Gue berpikir kalau cerita dari animasi ini bakal sangat mediocre dan satu-satunya hal yang bisa dibanggakan adalah dari kualitas visualnya saja. Tapi ketika gue akhirnya menonton film ini, oh boy, gue bener-bener dibuat takjub sama cerita dari animasi ini. Nah, sebelum gue menonton film ini, gue sempat melakukan sedikit research mengenai background dari sosok Neza itu sendiri. Lalu ketika gue menonton, gue pun cukup terkejut karena ternyata cerita dari film ini mengambil arahan yang sangat berbeda dari cerita yang telah dikenal oleh orang-orang. Nah, tapi semua perubahan ini justru malah membuat ceritanya menjadi semakin seru dan seperti dibuat menjadi lebih modern, tetapi dieksekusi dengan sangat baik. Beberapa perubahan yang bisa gue sebutkan dalam video ini adalah dari keberadaan Chaos Pearl, tidak adanya saudara-saudara dari Neza, dan juga penggambaran karakter Aobing. Dalam cerita literaturnya, Neza dilahirkan tanpa adanya kekuatan jahat, namun ia sudah diberkati dengan berbagai kemampuan hebat. Selain itu, ia juga memiliki dua saudara yang bernama Muza dan juga Jinha. Nah, perubahan ini sangatlah sesuai dengan cerita yang mereka bangun karena dalam animasi ini, Neza awalnya digambarkan sebagai sosok yang terlihat jahat dan dijauhi oleh orang-orang. Dengan begitu, mereka bisa menceritakan petualangan dari karakter Neza yang ingin bisa dianggap sebagai pelindung dan bukannya penghancur. Ya, kasus ini hampir mirip lah dengan karakter Naruto. Nah, selain itu, ketidakhadiran dua saudaranya Neza ini juga bertujuan agar cerita dari animasi ini bisa lebih berfokus pada perjuangan dari karakter Neza dalam menghadapi rintangan yang telah gue sebutkan sebelumnya. Nah, untuk peran dari karakter Aobing sendiri, dia sebenarnya masih memiliki peran yang sama, namun digambarkan dengan cukup berbeda. Di semua ceritanya Neza, Aobing selalu digambarkan sebagai sosok yang sangat arogan dan juga kejam, serta ia selalu menjadi musuhnya Neza. Nah, tapi dalam adaptasi ini, Aobing justru malah memiliki sifat yang sangat dermawan dan juga rendah hati, dan bahkan ia awalnya sempat menjadi satu-satunya teman yang dimiliki oleh Neza. Nah, tapi sayangnya, dikarenakan takdir yang memaksanya, ia pun sempat menjadi lawan dari Neza, walaupun ia masih memiliki hati yang baik. Perubahan ini mungkin bakal terdengar agak corny bagi beberapa orang, tapi percayalah, bagaimana mereka mengeksekusi karakter Aobing di sini itu bener-bener bagus banget. Bahkan walaupun karakternya ini bukanlah fokus utama dan ia terbilang sangat jarang sekali muncul, tetapi semua pembangunan dari karakternya ini sangatlah pas dan juga lengkap hingga bisa membuat kita menjadi mudah untuk bersimpati kepadanya. Nah, kalau soal kualitas animasi, kayaknya ini udah gak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Kualitas animasi di film ini tuh bener-bener bagus banget. Apalagi ketika mereka menampilkan adegan pertarungan dengan gaya koreografi yang sering ada di berbagai macam film action asal Cina dengan pergerakan yang sangat smooth dan juga sangat epic. Nah, setelah melihat isi dari film pertamanya, gue sepertinya sudah memiliki sedikit gambaran mengenai alasan yang membuat film Neza yang kedua bisa menjadi sangat sukses. Alasan tersebut adalah karena film pertamanya memang sudah sangat sukses dan sangat dinantikan oleh para penonton, serta kemungkinan besar film keduanya ini bakal memiliki cerita dan kualitas animasi yang jauh melampaui film pendahulunya. Hal ini bisa dilihat dari budget yang dimiliki oleh film ini yang mencapai $80 juta atau 4 kali lipat dari film sebelumnya. Selain itu, apabila kita melihat sedikit bocoran dari film ini, gue pribadi merasa nggak heran sih ini film bisa sangat sukses. Bro, asli itu epic banget sumpah, meskipun gue gak ngerti konteks dibalik semua adegan itu. Please lah, cepet-cepet ini film bisa tayang di Indonesia dong, biar gue bisa nonton dan sekaligus memberikan pendapat gue soal ini film.
Jadi ya mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film Neza yang pertama di kolom komentar di bawah. Dan apakah kalian juga merasa excited untuk menonton film yang keduanya atau tidak? Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!